Begini, yang juga menarik adalah sebetulnya perubahan posisi Richard ya. Dari awal kan kasus ini kan masih dalam skenario Sambo, ya, tembak menembak antar polisi, ya. Apa yang kemudian Richard Eliezer kemudian mengubah keterangannya? Ada faktor apa sebetulnya yang jadi kemudian dia mengubah itu? Kan pertama waktu masih skenario itu si Richard itu kan masih dijaga sama Ferdi Sambo. Oke. Kemudian waktu menghadap Bapak Kapolri itu Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri, di luarnya di depan pintu itu ada Ferdi Sambo. Dari depan itu dia sudah di apa namanya, diintimidasi ya, disampaikan ya, kamu bicara sesuai dengan yang begini. Jadi ada rasa ketakutan dari Richard. Jadi dia sempat hubungin juga keluarganya, bapak mamanya, dia udah hubungin pacarnya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya, tidak usah cari lagi. Saya minta keluarga hati-hati, baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa sudah nggak usah cari saya lagi. Dan oleh sebab itu, dan waktu setiap malam kan dia mimpiin almarhum Joshua, didatangin, mimpiin. Dia selalu melihat almarhum Joshua. Jadi sampaikan ke saya. Saya coba potong dikit ya. Tadi ketika Richard berhadapan dengan Pak Kapolri, di ruang depannya Pak Kapolri ada Ferdi Sambo. Betul. Di depan pintu. Di depan pintu ada Ferdi Sambo. Iya. Dia di dalam ya, tapi di depannya. Dia di depan. Iya. Nah, ketika keterangannya Richard kepada Pak Kapolri itu, dia sudah mengubah keterangannya. Yang pertama kan dia belum mengubah. Dia masih bilang. Yang pertama. Ini yang pertama. Oke. Itu makanya Pak Kapolri kan Richard sampaikan, saya minta maaf Pak Kapolri. Yang kedua ya, saya siap salah. Itu tidak benar. Tapi kalau yang pertama ini kan setiap Richard berjalan kemana, Baradae kemana, itu kan ini kawal sama Ferdi, jagain sama Ferdi. Oke. Baru pada pertemuan menghadap Kapolri yang kedua, Richard kemudian berkata jujur. Iya. Itu setelah ada apa? Ya, pengakuan. Pengakuan. Kemudian termimpi sama almarhum Joshua, karena hati kecil dia berkata bahwa ini tidak benar. Karena kenapa? Almarhum Joshua ini kan teman yang tidak ada masalah, yang setiap hari bertemu. Kemudian dia sampaikan kepada saya, almarhum ini orangnya baik, sering bercandain saya, karena mungkin Richard ini kan yang paling muda kan, sering bercandain. Kemudian kalau ada rezeki mereka pergi keluar jalan-jalan bersama, jadi tidak ada masalah. 1 bulan terakhir ini 1 kamar tidur. Jadi secara personal tidak ada masalah. Jadi itu yang membuat Richard merasa bahwa ini nggak benar. Ini ada hal yang nggak benar, makanya saya harus ungkapkan itu kan. Ketika Richard dipisahkan dengan Ferdi Sambo, kan Richard sempat dibawa ke Makobrimob. Mulai di situ dia mulai apa namanya, mulai mau terbuka. Sempat juga masih tertutup, tetapi kan ada rasa takut kan setelah pemeriksaan. Kemudian akhirnya itu faktor juga pun mimpi sama almarhum Joshua, akhirnya mau terbuka. Dan itu sampai kemudian dia mendapat perlindungan dari LPSK itu. Betul. Dalam hal ini kan perlindungan LPSK kan yang memberikan kan adalah LPSK ya, dengan proses syarat yang sangat ketat, Mas Budiman. Jadi salah kalau dibilang LPSK itu status JC hanya berlindung di balik status justice collaborator, karena status justice collaborator itu bukan kita yang mau, tetapi negara yang memberikan, lembaga negara resmi dengan syarat yang sangat ketat. Kemudian mereka kan melakukan assessment, mereka membawa psikolog, mereka assessmentnya panjang, Mas Budiman. Ada 3 kali saya ikut mendampingi, sehingga mereka yakin bahwa Richard Eliezer ini berkata jujur, dia mau terbuka. Nah itu prosesnya itu kan. Kemudian kan dalam BAP perkembangannya kan, kemudian saya sampaikan, Richard, kalau kamu kan suasana mentalnya itu memang berat, Mas Budiman, psikisnya, karena nembak teman sendiri. Itu pemulihannya cukup waktu lama. Itu saya dampingi setiap hari, saya ngeliatin progres sampai bilang, Chat, kalau BAP-nya ini kamu lupa, kamu ingat-ingat aja. Saya kasih catatan, kasih kertas ke dia. Kemudian catat aja, supaya apa yang kamu terlewatkan itu kamu catat, nanti disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Itu dilakukan karena kita nggak mau paksa kan. Mas Budiman, awal saya dampingi itu matanya kosong loh. Dia tunjukin fotonya, karena saking traumanya
umur 24 tahun baru jadi polisi 2 tahun setengah jalan ke 3 tahun kemudian dikasih disuruh eksekusi teman sendiri. Dan situasinya sulit sekali. Itu traumanya ada, makanya kita dampingi terus, kemudian LPSK ikut mendampingi proses asesmennya berjalan sehingga LPSK memberikan keputusan bahwa Richard Eliezer diberikan status Justice Collaborator. Itu persisnya apa sih yang diberikan LPSK kepada Richard itu? Perjanjian itu poin krusialnya Mas Budiman itu adalah konsisten dan membuka kebenaran, konsisten. Kalau seandainya tidak konsisten dan tidak mau membuka kebenaran, itu dicabut status GC-nya. Nah, boleh kita lihat bahwa sampai saat ini kan status GC-nya masih diberikan dan LPSK masih ikut dampingi. Kalau teman-teman lihat kemarin kan di pengadilan bagaimana LPSK betul-betul mengawal dari Baradae ini ya. Jadi seperti itu Mas Budiman. Itu persisnya pendampingan 24 jam. 24 jam. Didampingi terus. Didampingi karena kita ngelihat bahwa Richard Eliezer ini kan harus dijaga keselamatannya ya. Pendampingan kemudian makanannya itu dari LPSK. Oh, makanan dari LPSK. Iya. Oke. Makanan Jadi dari Mako LPSK. Brimob petani. Di Rutan Bareskrim. Rutan Bareskrim ya. Iya, dan didampingi oleh LPSK 24 jam. Oh, ada petugas LPSK di sana 24 jam. di dalam sel. Iya. Ikut bersama itu. Di depan sel Di mereka. depan sel? Iya, mereka nungguin. Richard benar-benar steril. Benar-benar steril ya. Dipasang CCTV juga. Oh, jadi dari aspek security aman ya kira-kira. Iya, puji Tuhan semuanya baik ya. Oke. Aman.